Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, anugerah keselamatan. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang kami alami sepanjang perjalanan hidup, secara khusus panjang malam, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan sehat. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, sampaikanlah firman-Mu, dan biarlah hati ini bisa menerima firman-Mu, dan firman-Mu bisa menjadi tuntunan terang bagi jalan hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu bagian ayat dari Wahyu pasal 2, ayat yang ke-5. Saya mulai dari kata bertobatlah. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Bulan Februari kita mempelajari tentang bagaimana hidup dengan kasih semula atau dalam kasih semula. Mengapa kita pelajari, kita terus-menerus merenungkan ini? Karena kemenangan yang ditawarkan Tuhan dengan frasa bentuk penegasan yang hebat, barang siapa menang, salah satu kemenangannya adalah kemenangan bila hidup dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Berdasarkan teks di Efesus pasal 2, kasih yang semula. Kasih yang semula berarti kasih yang pertama-tama dilakukan oleh jemaat Efesus. Kasih yang seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus sehingga Tuhan begitu senang dan begitu berkenan, yaitu kasih agape. Tetapi kita sudah mempelajari dari berbagai renungan yang kita sudah dengar bersama-sama, jemaat Efesus ternyata meninggalkan kasih semula itu. Jadi tidak lagi hidup seperti awal-awal mereka menjadi orang Kristen. Artinya juga meninggalkan kasih agape. Tetap Kristen, tetapi tidak terasa Kristennya. Allah tidak menikmati kekristenan mereka. Karena kasih kepada Allah sudah dingin, sudah tawar. Bahkan meninggalkan kasih yang semula. Nah, meninggalkan kasih yang semula berarti sama dengan meninggalkan Tuhan, hanya kedoknya Kristen, hanya kedoknya pelayanan. Tetapi isinya bukan kekristenan yang sesungguhnya. Nah, pada bagian ayat yang tadi saya bacakan, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Tentang kata bertobatlah sudah kita renungkan beberapa hari yang lalu. Nah, sekarang bagian kata lakukanlah lagi. Apa yang harus dilakukan lagi? Apa yang baik? Apa yang berkenan di mata Tuhan yang sudah dilakukan oleh orang-orang Kristen di Efesus. Dan yang kemudian ditinggalkan, tidak dilakukan lagi. Karena itu perintahnya adalah bertobat. Nah, setelah bertobat, melakukan lagi apa yang baik, apa yang berkenan. Jadi bertobat dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, itu dua-duanya sama penting. Tidak mungkin kita hidup dalam kebenaran tanpa bertobat. Karena jemaat Efesus sudah meninggalkan kasih semula dan begitu sudah jatuh dalam dosa, maka perintahnya bertobat. Tetapi setelah bertobat, apa lagi? Lakukan lagi. Nah, lakukan lagi itu berarti yang pertama, melakukan
apa yang sudah dilakukan yang berkenan kepada Tuhan. Yang sudah ditinggalkan, lakukan lagi. Terkadang hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Dulu kita semangat beribadah, kita setia melayani, kita rela berkorban, kita tekun melakukan firman Allah, dalam segala keadaan kita bisa bersabar, kita bisa murah hati. Tetapi akhir-akhir ini mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Kita tidak tekun lagi beribadah, kita tidak lagi pelayanan, kita tidak lagi rela berkorban, kita tidak lagi sabar. Masih Kristen, masih ke gereja. Tetapi apa yang baik, apa yang berkenan yang dahulu pernah kita lakukan, kini tidak ada lagi. Karena itu berlaku bagi kita. Lakukanlah lagi apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya pernah berulang kali mendengarkan cerita tentang seseorang yang dahulu begitu hebat dalam pelayanan. Begitu hebat di dalam kegiatan-kegiatan gereja. Banyak hal yang sudah dilakukan. Tapi masalahnya itu dulu. Sekarang ke gereja pun tidak. Mengapa? Karena kecewa. Mengapa? Karena luka batin, luka hati. Ya, ada pelayan Tuhan, ada warga jemaat yang bisa mengalami itu. Tetapi justru karena kasihlah kita bisa bertahan walaupun dikecewakan. Kita bisa bertahan, bisa terus bertekun walaupun kita dilukai. Karena kasih yang kita terapkan dalam hidup kita, kasih agape, kasih Allah, kasih yang terbesar, kasih yang tak terbatas, kasih yang luar biasa, kasih yang bisa menghadapi segala situasi, segala kondisi, bahkan kasih yang terus ada sepanjang masa, bahkan kekal. Jemaat di Efesus diminta oleh Tuhan, lakukanlah lagi segala sesuatu dengan kasih, dalam kasih. Dan perintah yang sama berlaku bagi saya, bagi kita semua. Lakukanlah lagi apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, yang sudah kita lakukan dengan kasih. Dengan kata lain, kembalilah kepada kasih yang semula. Jadi, lakukanlah lagi mengulang apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Yang dulu sudah kita tinggalkan, mari kita lakukan kembali. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak mengasihi. Lakukanlah lagi juga bisa bermakna, melakukan terus-menerus. Terus-menerus dalam waktu yang tiada habisnya. Terus-menerus di dalam segala keadaan. Hari ini, esok lusa, minggu ini, bulan depan, tahun depan, sampai akhir hayat. Lakukan terus segala sesuatu yang baik dengan kasih, di dalam kasih. Bukan hanya melintasi waktu, tapi melakukan segala sesuatu dalam kasih. Melintasi segala peristiwa yang kita alami. Baik yang menyedihkan maupun yang menggembirakan. Baik yang menyenangkan maupun yang melukai kita, yang mengecewakan kita. Kalau ada kasih di dalamnya, kita pasti mampu melampauinya. Lakukanlah lagi, jangan berhenti. Lakukanlah lagi, jangan berhenti. Karena Tuhan menginginkannya. Jemaat Tuhan, mari kita melakukan lagi dan terus melakukan segala sesuatu dengan kasih, di dalam kasih. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih kepada Engkau karena kasih-Mu telah bersabar terhadap kami. Engkau telah senantiasa menolong kami, mendampingi kami, mengingatkan kami, mengajari kami.
untuk kami hidup dalam kasih-Mu. Teguhkan setiap hati, teguhkan setiap pribadi. Pulihkan setiap hati, sembuhkan setiap luka hati. Apa yang telah terjadi dalam hidup kami membuat kami berhenti. Ampuni dan ampuni, pulihkan dan sembuhkan. Biarlah kami bangkit seperti mau-Mu Tuhan, melakukan lagi apa yang baik, apa yang berkenan di dalam kasih. Kami lakukan karena kasih-Mu. Kami melakukan karena itu yang harus kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau jalani hari ini. Melakukan lagi apa yang baik, apa yang berkenan dengan kasih di dalam kasih-Mu. Yang besar, yang tak berkesudahan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudahi Victorious Devotion pagi ini, tapi kita terus hidup dalam kasih-Nya. Jangan lupa, lakukanlah lagi apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Terus menang di dalam kasih, Tuhan memberkati.